نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, puji dan syukur kembali kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan dan berikan kepada kita semua. Dan alhamdulillah dengan taufik dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala kembali kita diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bisa berkumpul, untuk kita bisa menunaikan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita semua. Dan kembali kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengambil sebab untuk kita mendapatkan ilmu dengan kita duduk bermajelis ilmu, membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Insyaallah di kesempatan yang berbarokah ini kembali kita akan melanjutkan dari apa yang Allah Subhanahu wa taala telah turunkan di dalam surat Ar-Rum. Yang Allah Subhanahu wa taala menceritakan di dalam surat Ar-Rum tersebut tentang keadaan orang-orang yang mereka senantiasa memalingkan wajahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dimana itu adalah merupakan sebuah fitrah yang Allah Subhanahu wa taala fitrahkan kepada manusia, di mana orang-orang tersebut adalah orang-orang yang senantiasa munibina ilaihi, senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wattaquh, dan mereka adalah senantiasa orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mereka mendirikan salat dan mereka meninggalkan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang-orang yang mereka senantiasa memalingkan wajahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang orang-orang yang mereka selalu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, yang dimana kebiasaan mereka Allah Subhanahu wa taala firmankan di ayat yang setelahnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun. Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang orang-orang yang sebaliknya, orang-orang yang mereka senantiasa menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, yang mereka senantiasa memecah belah agama mereka. Mereka beribadah kepada zat-zat yang begitu banyak. Mereka menyembah berhala, mereka menyembah matahari, rembulan, mereka menyembah bintang, dan mereka menyembah sesuatu yang terkadang akal kita tidak memikirkan tentang sesembahan-sesembahan mereka.
dan mereka adalah orang-orang yang senantiasa memecah agama mereka. Ini kebiasaan orang-orang musyrikin, kebiasaan orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan kebiasaan mereka seperti yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, kullu hizbim bima ladaihim farihun. Setiap kelompok mereka senantiasa membanggakan apa yang ada pada diri mereka. Orang-orang Nasara membanggakan dengan apa yang ada di dalam agama Nasara. Orang Yahudi juga membanggakan apa yang ada di dalam agama Yahudi. Begitu pula orang-orang musyrikinnya, yang mereka menyembah berhala, yang mereka menyembah patung, yang mereka menyembah matahari. Mereka setiap kelompok mereka senantiasa membanggakan apa yang ada pada diri mereka. Dan dikatakan oleh beliau Syekh Sa'di rahimahullahu taala di dalam tafsirnya, ketika beliau mengatakan kullu hizbin bima ladaihim ay minal ulumi al mukhalafati lil ulumir rasul. Mereka membanggakan ilmu-ilmu yang dimana ilmu-ilmu tersebut menyelisihi ilmunya para rasul. Farihun bihi yahkumuna li anfusihim bi annaul haq. Dengan ilmu mereka menghakimi dan menghukumi bahwasanya diri mereka adalah orang-orang yang benar. Wa anna ghairahum ala batil, dan selain dari mereka adalah orang-orang yang batil. Kemudian beliau Syekh Sa'di rahimahullahu taala melanjutkan, wa fi hadza tahdhirun lil muslimin min tashattutihim wa tafarruqihim. Dan dari ayat ini adalah merupakan sebuah peringatan bagi orang-orang muslim agar orang-orang yang mereka beragama Islam itu tidak seperti mereka orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Di mana orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala mereka tafarruq, mereka berpecah belah, mereka saling bangga dengan apa yang mereka punya, dan ini adalah merupakan tahdzir, peringatan bagi orang-orang yang mereka adalah orang-orang muslim agar tidak tasyattut, agar tidak terpecah belah, tidak bercerai-berai. Firqan kullu fariqin yata'assabu lima ma'ahu min haqqin wa batilin. Sehingga setiap kelompok mereka ta'assub atau mereka fanatik dengan apa yang mereka punya dari yang hak maupun yang batil. Pokoknya kalau kelompokku mau hak, mau batil, aku tetap akan berpegang teguh dengan kelompokku, dengan golonganku. Ini adalah merupakan apa? Fanatik yang tercela. Dan ini adalah merupakan ta'assub yang tercela, yang dimana Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, kalau ada perselisihan di antara kalian, disuruh kembali kemana? Golongannya? Enggak. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita ketika kita ada perselisihan, kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Kembalikan kepada Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan dikembalikan kepada kelompok, bukan dikembalikan kepada golongan, bukan dikembalikan kepada ini dan itu, enggak. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita untuk kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Dan di dalam kelompok tersebut atau di dalam pendapat tersebut, gak boleh kita pokoknya saya mati-matian memilih kelompok atau berpendapat dengan kelompok tersebut, baik itu dalam keadaan benar ataupun dalam keadaan batil. Enggak. Tetapi seseorang senantiasa menimbang dengan Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, orang-orang yang mereka memecah belah, orang-orang yang mereka memecah belah agamanya, kata beliau Syekh Sa'di rahimahullahu taala, fayakununa musyabihina bidzalika lil musyrikin. Sehingga orang-orang muslimin tersebut menyerupai
orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Fit tafarruq, di dalam perpecahan. Balid dinu wahid, war rusulu wahid, wal ilahu wahid. Padahal apa? Padahal agama kita ini adalah merupakan satu. Rasul kita satu. Dan sesembahan kita adalah merupakan satu. Ini yang harus betul-betul apa? Tertancap di dalam diri kita. Mau kelompok A, mau kelompok B, mau kelompok C, mau kelompok D, kelompok yang begitu banyak, ya kan? Gak usah mendunia, di Indonesia saja. Di Indonesia saja, yang mungkin di situ ada organisasi A, ada organisasi B, ada organisasi C. Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan dan memberi nama kita semua dengan satu nama. Allah Subhanahu wa taala mengatakan sammakumul muslimina min qablu wa fi hada. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nama kepada kalian satu nama. Dari yang sebelumnya sampai sekarang Allah Subhanahu wa taala memberi satu nama, yaitu nama muslim. Mau kita berjubah, mau kita pakai sarung, mau kita pakai celana, mau kita pakai peci hitam, mau kita pakai peci putih, mau kita enggak berpeci, selama ilah kita wahid, sesembahan kita wahid, selama Rasul kita wahid, selama agama kita wahid, kita adalah seorang muslim. Kita adalah seorang muslim. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan bahwasanya innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah merupakan saudara. Sehingga kita enggak perlu tasyattut, sehingga kita enggak perlu tafarruq. Sehingga kita melihat ada saudara kita yang berbeda pakaian dengan kita, ya enggak usah dilirik-lirik, ya. Ketika ada saudara kita yang mungkin belum menumbuhkan jenggotnya, ya enggak usah dipandengi, dipendelii, juga enggak perlu. Ketika mungkin ada saudara kita yang belum cingkrang, yang belum cadaran, ya enggak usah diperhatikan terlalu ini. Ini karena mereka adalah sama seperti halnya kita. Mereka adalah seorang muslim yang mungkin mereka belum mendapatkan petunjuk, yang mungkin mereka belum mendapatkan hidayah seperti kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau Syekh Sa'di rahimahullahu taala beliau mengatakan wa aktsarul umuri diniyah waqa'a fiha al-ijma'u bainal ulama'i wal a'immati. Padahal perkara-perkara din, ikhwani wa akhwati fillah, perkara-perkara din kebanyakan itu telah terjadi ijma' para ulama. Kebanyakan telah sepakat para ulama tentang hal tersebut. Coba kita lihat rukun iman yang 6 saja. Semua ulama ittifaq atas hal tersebut. Orang yang mereka muslim, ada yang enggak mengakui tentang iman bil yaumil akhir? Ada seorang muslim yang dia tidak beriman terhadap qada dan qadar? Ada seorang muslim yang tidak beriman wajibnya puasa dan zakat? Kalau mereka betul-betul beriman dan mereka mengaku Islam, pasti apa? Ya mereka akan mengakui atas hal tersebut. Cuma terkadang seorang muslim karena lemahnya mereka di dalam menuntut ilmu, mereka enggak tahu tafsilat, mereka enggak tahu sesuatu yang terperinci. Ketika beriman terhadap qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala, mungkin mereka enggak tahu seperti halnya yang mereka belajar beriman terhadap qada dan qadar, akan mengetahui tentang masyiah Allah, akan mengetahui tentang kitabahnya Allah, akan mengetahui tentang ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin mereka yang tidak belajar, yang mereka juga seorang muslim, mereka beriman terhadap qada dan qadar, tapi untuk mengamalkan di dalam kehidupannya mereka terkadang masih sulit. Kenapa? Karena masih belum betul-betul pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak tahu tentang ilmunya Allah, masyiahnya Allah, kitabahnya Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi secara umum rukun Islam yang 5, rukun iman yang 6, orang kalau mereka mengaku Islam, ya mereka akan mengakui hal tersebut, enggak ada bedanya. Mau dia pakaiannya pakaian hijau, mau pakaiannya kuning, mau pakaian biru, organisasi ini, kelompok ini, afiliasinya ini, kalau mereka mengaku betul-betul seorang muslim, ya rukun Islamnya 5, Pak, ya kan? Enggak mungkin rukun Islami cuma 3, kan begitu. Rukun iman yang 6, enggak mungkin rukun imannya cuma 2, enggak mungkin. Maka ini menunjukkan bahwasanya apa? Kebanyakan perkara-perkara diniyah, perkara-perkara agama kita itu
Kebanyakan para ulama itu sudah ittifaq. Perkara itu sudah menjadi sebuah ijma'. Wal ukhuwatul imaniyah qad aqadahallahu wa rabataha atamma rabtin. Dan persaudaraan iman itu sudah Allah Subhanahu wa taala ikat dengan sekuat-kuatnya dan sesempurna ikatan. Fama balu dzalika kulluhu yulgha wa yubna tafarruq wasyiqaq bainal muslimin ala masailin khafiyah au furu'in khilafiyah. Sudah diikat sama Allah Subhanahu wa taala dengan rukun Islam, sudah diikat sama Allah Subhanahu wa taala dengan rukun iman, ya kan? Terus bagaimana keadaan orang-orang kok mereka memecah belah kaum muslimin cuma gara-gara permasalahan yang itu adalah merupakan permasalahan yang tersembunyi, permasalahan furu'iyah, permasalahan cabang. Cuma gara-gara gerakan jari saja antum tukaran. Gitu. Dalam permasalahan tahiyat, yang satu gerakan jari, yang satu cuma nunjuk, itu jadi tukaran. Gitu loh. Belum lagi permasalahan apa? Permasalahan yang lain. Yang di situ memang terjadi permasalahan khilaf. Yang satu bismillah dijaharkan, yang satu bismillah dikhafikan. Padahal juga semuanya baca bismillah. Itu dibuat tengkar. Belum lagi pas waktu i'tidal, yang satu sami Allahu liman hamidah sendekap, yang satu enggak sendekap, itu digaya tukaran. Akhirnya apa? Tafarruq. Ya kan? Belum lagi permasalahan khilaf yang lain, yang itu adalah merupakan permasalahan furu'iyah, yang itu adalah merupakan permasalahan khafiyah. Kita dibuat tafarruq dengan hal tersebut, seakan-akan apa? Antum sama antum, ana sama antum berbeda. Dibuat seakan-akan ana sama antum beda agama. Wah, ini luar biasa. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah memperingatkan kita, jangan kita seperti halnya orang-orang musyrik. Minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun. Dan akhirnya setiap kelompok berbangga. Wah, aku salafi, aku adalah orang yang paling berhak masuk surga. Yang sana aku kelompok fulan, aku adalah orang yang paling ahlu sunnah. Yang situ juga ngaku aku adalah firqatun najiyah, adalah orang yang paling apa? Yang paling sempurna. Kita diikat sama Allah Subhanahu wa taala rukun Islam, Pak. Kita diikat sama Allah Subhanahu wa taala rukun iman, diikat sama Allah dengan kekuatan ikatan. Selama dia ilahnya Allah, selama dia rasulnya Nabi Muhammad, selama dia agamanya Islam, ana sama antum ikhwah. Ana sama antum saudara. Kalaupun ada perbedaan di antara kita, yang mungkin salah satu di antara kita ada yang kusur dalam thalabatul ilm. Ada yang lemah di dalam menuntut ilmu. Kalau ada perbedaan saya dengan kamu, mungkin apa? Ada yang kita nggak pahami dari Al-Quran atau Sunnah Rasulullah SAW. Mungkin saya bacanya lebih, atau mungkin bapak bacanya lebih. Sehingga apa? Sehingga itulah terjadi khilaf. Bukan karena kita beda rukun Islam atau rukun iman, enggak. Tetapi perkara-perkara khafiyah, perkara-perkara fulu'iyah, perkara-perkara khilafiyah, akhirnya yudallilu biha ba'duhum ba'dha. Akhirnya menyesatkan satu dengan yang lainnya. Ente sesat, ente ahlul bid'ah, ente terlalu keras, ente terlalu ini, wahabi, apa dan sebagainya. Akhirnya apa? Yudallilu ba'duhum ba'dha. Dan ini terjadi. Terjadi enggak, Pak? Hah? Terjadi. Kenapa? Karena kita enggak jadikan Al-Quran huda. Kita enggak jadikan Al-Quran itu petunjuk. Al-Quran itu kita nggak jadikan nur, cahaya di dalam kehidupan kita, bagaimana kita beragama. Coba kalau kita jadikan bagaimana Al-Quran itu kita jadikan petunjuk, kita jadikan huda, akhirnya subhanallah, Allah Subhanahu wa ta'ala pengen kita, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum. Nggak usah kelompok satu dengan kelompok yang lain, Pak. Sak badan gitu, ya kan? Sak badan, Pak. Sing ngaku sama-sama bermanhaj salaf saja, atau yang sama-sama ngaku kelompok A saja, satu tubuh saja, satu organisasi, itu pun tengkar kok satu dengan yang lainnya, ya kan? Perbedaan pendapat itu pun akhirnya jadi kelompok. Ono salafi garis lurus, salafi garis bengkok, salafi garis apa lagi, itu terjadi. Akhirnya apa? Wong sekarang ngaji loh, Pak. Ya kan, sekarang ngaji saja, ustadz bedo, itu bedo loh, Pak. Aku ngaji ini karo ustadz iki kok
bangga dengan ngaji kalau sama ustaz. Akhirnya ngelompok-ngelompok atau enggak? Ini lama-lama kita katakan si fulan hizbi, si fulan hizbi. Ojo sering nuding-nuding orang si fulan hizbi, kita sendiri hizbi. Kita nuding-nuding orang itu berkelompok, nggak tahunya kita sendiri berkelompok. Gitu. Akhirnya berkelompok-kelompok. Lek gak ngaji sama Ustadz Fulan, akhirnya apa? Akhirnya wah, itu temanku. Kalau aku ngaji sama Ustadz Fulan. Terus seperti itu. Akhirnya ngaji sama Ustadz Fulan, berkelompok Ustadz Fulan, yang ini berkelompok, yang ini, dan semuanya apa? Semuanya kullu hizbin bima ladaihim farihun. Semua membanggakan dengan apa yang dia punya. Membanggakan bukan ilmu Pak, akhirnya dibanggakan. Yang dibanggakan akhirnya apa Pak? Ustadz. Kan seperti itu. Akhirnya dibanggakan ustadznya, bukan ustadznya dibanggakan, ngapain? Coba yang dibanggakan ilmu yang dibawa sama ustadznya. Allah Subhanahu wa taala akhirnya yang diagungkan. Toh ngaji sama-sama kok Pak. Sing dibahas ya usul salasa, yang dibahas ya kitab tauhid, yang dibahas ya akidah wasitiyah. Kitabnya sama, kitabnya para ulamanya sama, sunnahnya yang dibaca sama, Al-Qur'annya sama, Rasulnya sama, Tuhannya sama, agamanya sama, tapi ya Pak, kok ya tukaran, kok ya saling tahdir mentahdir, kok ya saling kalau ketemu apa, buang muka. Lo kemana ini lo? Al-Quran itu dijadikan hidayah atau cuma dijadikan ditaruh di rak, digawe pajangan? Padahal Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap kelompok itu akan membanggakan apa yang mereka punya. Tidak usah kita gedekan, Pak. Manusianya itu nggak perlu kita gedekan. Ustadznya nggak perlu digedekan, ininya semuanya nggak perlu digedekan, kelompoknya nggak perlu digedekan. Cukup yang digedekan ilmunya. Cukup yang dibesarkan ilmu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, itu yang akan kita besarkan. Sehingga apa? Kita bisa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya apa? Wa yatamayyazu biha ba'duhum an ba'd. Akhirnya kelompoknya beda, yudallilu ba'duhum ba'dha, menyesatkan satu dengan yang lainnya. Kemudian yang kedua akhirnya kok punya ciri khas. Akhirnya bikin ciri khas. Oh, kalau ngaji sama ustaz itu ciri khasnya kayak gini. Ketahuan. Kok bisa? Gitu. Kalau ngaji sama Ustaz fulan, ciri khasnya seperti ini. Kenapa? Akhirnya punya seragam dewi, gitu. Kayak punya seragam sendiri ya ikhwan. Ini agama satu. Al-Qur'ane siji, Muslim. Wis, ndak perlu ngerasa lek aku ngaji sama Ustadz fulan, akhirnya apa? Ngerasa aku adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, terus lainnya apa? Wah, lainnya itu orang awam. Wis ndak usah seperti itu. Dia seorang muslim, ana seorang muslim yang tahu takwa kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Belum tentu yang enggak ngaji sama si Ustadz fulan itu enggak jauh lebih bertakwa. Betapa banyak orang-orang yang mereka mungkin ngajinya sama si Ustadz fulan, Masya Allah, dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmunya jauh lebih bermanfaat, bisa mengantarkan seseorang untuk bisa beribadah dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala serta membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang harus betul-betul kita praktekkan di dalam kehidupan kita. Jangan kita ngikuti orang-orang Yahudi sama orang-orang Nasara. Jangan kita mengikuti orang-orang musyrikin yang mereka selalu yusyattitu dinahum. Mereka selalu memecah belah agama mereka, selalu mereka tafarruq di dalam agama mereka, selalu mereka kullu hizbin bima ladaihim farihun. Dan ini peringatan bagi orang-orang yang muslim. Kemudian beliau mengatakan wahal as-sa'yu fi jam'i kalimatihim wa izalati ma bainahum minasyiqaqi wahal as-sa'yu fi jam'i kalimatihim wa izalatu ma bainahum minasyiqaqil mabni ala dhalikal aslil batil illa min afdalil jihad fi sabilillah wa afdalil a'malil muqarrabati ilallah. Maka berusaha untuk mengumpulkan kalimat kaum muslimin, menghilangkan apa yang terjadi di antara mereka dari perpecahan yang dibangun di atas kebatilan, kecuali apa? Kecuali termasuk di antara jihad yang paling afdal. Ya kan?
dan ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sekarang yang harus kita perjuangkan. Yaitu apa? Jangan sampai kita itu memecah belah kaum muslimin. Kalau kita nggak bisa menyatukan mereka, karena menyatukan mereka ini adalah merupakan apa? Ibadah besar. Jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun kita nggak bisa untuk menyatukan mereka, paling enggak ya kita jangan bikin tafarruq. Jangan kita bikin perpecahan. Itu sudah paling minimal, Pak. Itu sudah paling minimal. Jangan bikin perpecahan. Itu sudah paling minimal. Kalau kita bisa lebih dari itu, ya dengan apa? Ya dengan kita menyatukan. Dengan kita menjadikan satu dengan yang lainnya itu bersatu di atas kalimat la ilaha illallah. Kemudian, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nasihat dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua tentang agar kita fa'akim wajhaka lid-dini hanifa, untuk kita terus menghadap Allah Subhanahu wa taala. Untuk kita terus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita bertakwa, dengan kita mendirikan salat, menjauhi dari yang namanya kesyirikan, dan supaya kita tidak seperti orang-orang yang musyrik, orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, yang dimana mereka senantiasa memecah belah agama mereka. Ini yang harus kita hindari. Ini yang harus betul-betul kita jauhi. Kita adalah seorang yang muslim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan di ayat yang setelahnya, kata beliau Syekh Sa'di rahimahullahu taala, walamma amara ta'ala bil inabati ilaihi. Tatkala Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk senantiasa kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk senantiasa kita bertaubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, wa kanal ma'muru biha hiya al-inabatul ikhtiyariyah. Yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Pak, kembalinya kita itu kembali ikhtiyariyah, kembali karena pilihan kita. Kembali karena pilihan kita. Allati takunu fi halil usri wal yusri. Yang kita kembali kepada Allah itu dalam keadaan kita susah maupun dalam keadaan kita apa? Mudah. Wasi'ati waddayiqi, dalam keadaan kita lapang, dalam keadaan sempit, ya kita terus-terusan balik. Dzakara al-inabata al-ittirariyah allati la takunu ma'al insan illa inda dhaiqihi wa qurbihi. Tapi kebanyakan manusia itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sempit, dalam keadaan mutor, dalam keadaan terpaksa, baru kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza zala anhu dhaiqu nabadaha wara'a dhahrihi. Tapi kalau sudah hilang rasa sempitnya, dilempar jauh-jauh Allah Subhanahu wa taala. Lupa sama Allah Subhanahu wa taala. Wa hadhihi ghairu nafi'ah. Dan yang kembali yang seperti ini enggak manfaat. Kembali yang seperti ini tidak bermanfaat. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan di ayat yang ke-33. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa idza massan nasa durrun da'u rabbahum munibina ilaihi. Thumma idza adzaqahum minhu rahmatan idza fariqum minhum bi rabbihim yusyrikun. Ini keadaan manusia, Pak. Kata Allah Subhanahu wa taala, padahal Allah sudah memerintahkan kita, aqim wajhaka lid-dini hanifah. Palingkan wajahmu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Balik kepada Allah. Siapa mereka? Munibina ilaihi, orang yang balik kepada Allah. Yang balik kepada Allah Subhanahu wa taala, yang diinginkan dan diperintahkan oleh Allah adalah orang yang balik ikhtiyariyah. Pilihan dia. Memang kita pengen balik kepada Allah, kita pengen taubat kepada Allah, kita pengen bertakwa kepada Allah, kita pengen melakukan ibadah kepada Allah. Talabul ilmi itu ikhtiyariyah kita. Menuntut ilmu itu pun karena apa? Karena keinginan kita. Bukan apa? Bukan orang yang kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala karena memang keadaan kita terdesak. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang orang-orang yang seperti itu, yaitu sebagian manusia, wa idza massanna sadurrun, sebagian manusia kalau dia tertimpa tertimpa musibah, apa yang terjadi? Masya Allah, balik kepada Allah. Munibi da'aw rabbahum munibina ilaihi. Jaluk sama Allah Subhanahu wa taala, balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul-betul apa? Gampang nangis kan, Pak?
Ini kalau seseorang itu lagi kesusahan, lagi kesulitan, rezekinya sulit, dia kena sakit, diuji sama Allah Subhanahu wa taala, cepat sekali da'au rabbahum munibina ilaihi. Tapi apa? Tsumma idza adzaqahum. Kemudian apabila adzaqahum minhu rahmah, kalau Allah Subhanahu wa taala cicipi rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, diangkat sakitnya, dilapangkan urusannya, apa yang terjadi? Idza fariqum minhum bi rabbihim yusyrikun. Sebagian mereka balik menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sebagian mereka lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagian mereka akhirnya lari dan menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang terjadi dan ini enggak nafik. Ini enggak bermanfaat orang-orang yang balik yang seperti ini. Oleh karena itu beliau Sa'di rahimahullah taala beliau mengatakan wa idza massanna sadurrun, apabila manusia itu tertimpa kepada mereka itu kemudaratan. Kemudaratan seperti apa? Marad, khauf, min halakin wa nahwihi. Seseorang itu sakit, seseorang itu dalam keadaan takut, binasa, seseorang itu dalam keadaan lapar, seseorang itu dalam keadaan kurang rezekinya. Masya Allah. Dia gampang untuk apa? Da'au rabbahum munibina ilaihi. Dia gampang untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa nasu ma kanu bihi yusyrikun fi tilkal hal li ilmihim annahu la yakshifu durra illallah. Akhirnya dia apa? Lupa dengan makhluk-makhluk. Lupa dengan sesembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Dia balik kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia tahu gak bisa menyelamatkan dirinya, gak bisa memberi rizki, gak bisa menyembuhkan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta sama Allah. Akhirnya dia berdoa, akhirnya dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dia merendahkan diri, dia minta dan terus merendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tsumma idza adzaqahum minhu rahmah. Kata beliau Sa'di rahimahullah taala, syafahum min maradihim wa amanahum min khaufihim. Kalau seseorang itu sudah disembuhkan sama Allah Subhanahu wa taala penyakitnya, ya kan? Diamankan dari rasa takutnya. Kemudian dilapangkan rezekinya, dilapangkan urusannya. Idza fariqum minhum yanquduna tilkal inaba allati sadarat minhum wa yusyrikuna bihi man la daf'a anhum wala aghna wala afqar wala aghna. Akhirnya justru mereka kembali menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak manusia ketika mereka dalam keadaan sulit, mereka minta sama Allah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, nangis-nangis gitu. Ya kan? Minta sama Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau lagi selesai urusannya, lali lagi sama Allah Subhanahu wa taala, Pak. Ya kan? Sekarang saja orang ya, Pak. Ini karena saya pengurus haji dan umrah ya, Pak. Ya kan? Orang itu kalau mau pilkada, Pak, mau apa? Caleg, mau apa? Subhanallah. Itu yang ramai daftar ke kita itu, Pak. Yang saya urus itu biasanya siapa, Pak? Pejabat-pejabat itu, Pak, yang mau nyalon gitu. Kalau ditanya kenapa? Wah, sudah keluar uang banyak, Ustaz. Ini saya harus waktunya berdoa, Ustaz. Gitu. Betulan, Pak. Saya itu dulu kalau sudah mau musim pemilihan presiden, pemilihan caleg, pilkada, itu tahu apa yang saya urus itu banyak itu, Pak. Itu apa? Ya ini calon-calon pejabat ini, Pak. Mereka ke sana 2 hari, 3 hari saja. Kenapa, Pak? Pilkada, Ustaz. Mau caleg, Ustaz. Mau doanya itu betulan itu enggak balik-balik hotel, doa terus itu. Balik. Kalau ditanya kenapa? Mau nyalek, Ustaz. Duitnya sudah, modalnya sudah keluar, gitu. Akhirnya minta sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi, Pak, dipilih, Pak. Lali, Pak. Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Datang ke Mekah, datang umroh lagi, cuma pas lagi butuh, kan seperti itu. Dan ini apa? Ini subhanallah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan manusia itu ya seperti ini. Makanya Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk kita munibina ilaihi, kembali kepada Allah itu ikhtiariyah kita, bukan karena terpaksa, bukan karena memang waktu karena sudah sempit, sudah enggak ada jalan lain, baru balik sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau masih bisa sama makhluk yang lain, sama makhluk yang lain. Harusnya apa? Harusnya dari awal. Mau kita dalam keadaan sempit, dalam keadaan lapang, dalam keadaan susah, dalam keadaan kita dimudahkan sama Allah Subhanahu wa taala, ya balik sama Allah Subhanahu wa taala.
Kita ketika sulit rezeki, subhanallah, kayaknya apa? Kayaknya kita harus balik sama Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, dikasih rezeki, dikasih lapang, lali. Bukti lalinya, oh, dia nggak bisa memuji Allah. Malah justru yang dibesarkan apa? Oh, aku pintar bisnis, kemarin rugi bisnisku. Tak puter otakku, akhirnya aku bisa berkembang lagi. Lupa sama Allah Subhanahu wa taala. Yang dibesarkan justru malah dirinya sendiri. Dan ini yang Allah Subhanahu wa taala celah orang-orang yang kembali yang seperti ini. Orang-orang yang mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala cuma dalam keadaan mutor. Dan ini Allah Subhanahu wa taala firmankan tentang orang-orang musyrikin. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fa idza raqibu fil fulki da'awallaha mukhlishina lahuddin falamma najahum ilal barri idahum yusyrikun, kata Allah. Kebiasaan orang musyrikin dahulu. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau mereka naik kapal laut, kemudian mereka kena ombak, mereka kena badai, da'awallaha mukhlishina lahuddin. Mereka akhirnya balik sama Allah Subhanahu wa taala, mengikhlaskan sesembahan selain Allah, dilemparkan semua ke laut. Saya enggak butuh kalian. Diguak semuanya. Dibuang. Tapi falamma najahum ilal barri, tatkala Allah Subhanahu wa taala selamatkan mereka menuju ke daratan, idahum yusyrikun. Mereka tuku mana Pak patung-patungnya tadi? Mana tadi patung-patungnya? Dibeli lagi sama mereka. Ya disembah lagi, dibawa lagi. Seperti itulah keadaan orang-orang musyrikin. Nah, kita jangan sampai kita mengikuti orang musyrikin, atau justru malah lebih parah dari orang-orang musyrikin. Lebih parahnya gimana? Dalam keadaan sempit yang harusnya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, harusnya kita minta sama Allah Subhanahu wa taala, justru malah datangnya ke dukun. Justru malah datangnya ke orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Saya kena sakit. Datangnya ke mana? Datangnya ke dukun supaya apa? Menyembuhkan penyakitnya. Minta sama Allah Subhanahu wa taala. Ini lebih parah daripada orang-orang syirik. Orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dahulu orang-orang menyekutukan Allah dalam keadaan sempit, dalam keadaan terpaksa, mereka balik sama Allah. Kenapa? Karena mereka tahu bahwasanya apa? Bahwasanya nggak ada yang bisa nyelamatin, nggak bisa nolong kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah mereka lapang, mereka balik menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang orang kita lebih parah ternyata dari orang-orang musyrikin. Kalau ada permasalahan, ada sesuatu yang bikin sempit, ya kan? Justru malah jaluknya ke siapa? Bukan jaluk kepada Allah. Tambah banyak orang yang dia dalam keadaan sempit, Pak. Ya kan? Pengen dagang, datangi kemana? Minta sama Allah? Enggak, datangi ke yang di atas namakan Pak Fulan atau Pak Fulan. Disuruh untuk apa? Disuruh untuk naruh di bawah tempat jualannya atau apa dan lain sebagainya, pesugihan dan lain sebagainya. Harusnya mintanya sama Allah Subhanahu wa taala, justru malah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dikala sempit. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, liyakfuru bima atainahum fatamatta'u fasawfa ta'lamun, kata Allah. Orang-orang yang seperti ini yang balik kepada Allah Subhanahu wa taala cuma dalam keadaan mutor, dalam keadaan terpaksa, bukan dalam keadaan ikhtiyariyah. Dibiarkan sama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Biarkan mereka apa? Mengingkari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Biarkan mereka mengingkari apa yang kami berikan, kata Allah Subhanahu wa taala. Liyakfuru bima atainahum. Kata Allah Subhanahu wa taala, fatamatta'u. Wis senang-senang kamu. Tak biarkan, kata Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa? Fasaufa ta'lamun. Kelak suatu saat kamu akan mengetahui. Ini kata Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau Syaikh rahimahullahu taala, kullu hadza kufrun bima atahumullahu wa man nabihi alaihim haitu anjahum. Semua ini adalah merupakan kekufuran kepada Allah dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala selamatkan mereka. Kita dalam keadaan sulit sudah dimudahkan sama Allah, ya kan? Kita dalam keadaan lapar dikasih rizki sama Allah Subhanahu wa taala. Kita dalam keadaan takut diberi keamanan sama Allah Subhanahu wa taala. Maka apa? Dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, jangan sekali kita kufur. Jangan sekali-kali kita mengingkari dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Tapi apa? Tapi berusaha kita mengingat nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Karena dialah Allah Subhanahu wa taala wa anqadhahum minasyiddati wa azala anhumul masyaqqah.
Allah yang menyelamatkan kita dari yang namanya kesusahan dan menghilangkan kesulitan dari diri kita. Fahala qabilu hadhihi ni'matal jalilata bisyukri wad dawami 'alal ikhlas lahu fi jami'il ahwal. Maka hendaknya seseorang itu membalas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan ini dengan kita bersyukur kepada Allah. Memuji Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan Allah, membesarkan Allah Subhanahu wa taala, mengikhlaskan seluruh keadaan kita itu untuk kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan malah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita lupa dengan Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala lapangkan kita, selamatkan kita, diberi keamanan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fatamatta'u, wis kamu seneng-seneng, kamu nikmati apa yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan, tapi apa? Fasaufa ta'lamun. Ini tahdid dari Allah Subhanahu wa taala. Ini ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Karena sunnah kauniyahnya Allah Subhanahu wa taala itu enggak akan pernah berhenti. Sunnah kauniyahnya Allah Subhanahu wa taala itu berjalan, Pak. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengancam kita, fasaufa ta'lamun, kelak kalian akan mengetahui. Ini yang disebut dengan apa? Istidraj. Kok kita dibiarkan sama Allah, dimudahkan sama Allah, diberi keamanan sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, fasaufa ta'lamun. Suatu kelak engkau akan mengetahuinya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, am anzalna alaihim sultanan fahuwa yatakallamu bima kanu bihi yusyrikun. Kata Allah Subhanahu wa taala, ataukah pernah kami menurunkan kepada mereka sebuah hujjah, sebuah dalil, fahuwa yatakallamu bima kanu bihi yusyrikun, sehingga mereka berbicara dengan apa yang mereka dengannya menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Apakah Allah Subhanahu wa taala pernah menurunkan dalil tentang pembenaran ketika mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala? Enggak pernah sama sekali. Makanya kata beliau Syaikh Sa'di rahimahullahu taala, am anzalna alaihim sultanan ay hujjatan dhahirah. Dalil yang jelas. Fahuwa dzalika sultan, yang dalil tersebut mengatakan yatakallamu bima kanu bihi yusyrikun wa yaqulu lahum uthbutu ala syirkikum. Yang dalil tersebut membenarkan kesyirikan mereka, wastamarru ala syakkikum, dan disuruh untuk terus-menerus berada di dalam keraguan-keraguan mereka. Fa innama antum alaihi huwal haqq wa ma da'atkumur rasulu ilaihi batil. Yang menunjukkan bahwasanya kalian berada dalam kebenaran dan Rasul itu berada dalam kebatilan. Enggak ada sama sekali dalil yang menunjukkan hal tersebut. Justru malah apa? Dalil menunjukkan bahwasanya kesyirikan adalah merupakan sesuatu yang batil. Kata Syaikh Sa'di rahimahullahu taala, fahal dalika sultan mawjudun indahum hatta yujibu lahum shiddatut tamassuki bisyirk. Apakah dalil orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala itu, Pak? Apakah mereka punya dalil sehingga mereka terus-menerus melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala? Am al-barahinul aqliyah was sam'iyah wal kutubus samawiyah war rusul kiram wasadatul anam qad nahau asyaddan nahi an dzalika wa hadzaru min suluki turuqihi al-musilati ilaihi wa hakamu bi fasadi aqlin wa dinin manirtakabau. Apakah akal mereka, ya kan? Apakah pendengaran mereka, kitab yang diturunkan dari langit, Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala telah membenarkan apa yang mereka lakukan? Enggak. Justru akal yang sehat, pendengaran kita melarang dengan larangan yang keras, jalan menuju yang namanya kesyirikan, dan telah menghukumi dengan apa? Dengan rusaknya kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Makhluk yang enggak punya apa-apa, yang enggak punya kekuasaan sama sekali. Coba kita lihat orang-orang yang mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, yang mereka menyembelih, ya kan? Yang mereka menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Ngopo kok nyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala? Mana bukti kalau ternyata Laut Kidul itu dikuasai oleh Nyi Roro Kidul? Mana bukti yang menunjukkan bahwasanya gunung-gunung itu dikuasai oleh siapa dan siapa? Tidak ada bukti sama sekali. Tidak ada Al-Quran yang menunjukkan, tidak ada Rasul yang menunjukkan atas hal tersebut. Yang ada cuma apa? Cuma ngarang, gitu kan?
Yang ada cuma dzon, yang ada cuma prasangka. Terus dikait-kaitkan. Makanya sering sekali dikait-kaitkan. Terus ada kejadian dikaitkan, ada kejadian dikaitkan. Padahal apa? Akal sehat gak pernah menunjukkan atas hal tersebut. Begitu pula Al-Quran gak pernah menunjukkan, Rasul juga tidak pernah menunjukkan atas hal tersebut. Maka beliau mengatakan fasyirku haula'i bi ghairi hujjah wala burhan. Maka kesyirikan yang dilakukan oleh orang-orang yang menyekutukan Allah itu sama sekali enggak punya hujjah, enggak punya dalil. Wa innama huwa ahwa'un nufus. Hanya saja itu hawa nafsu. Wa nazaghatus syaitan, itu adalah merupakan apa? Tipuan-tipuan atau tipu daya syaitan. Dibikin-bikin sama syaitan. Dibuat tipu daya, diapusi manusia mengikuti hawa nafsunya, akhirnya menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka teruslah kita di dalam perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Aqim wajhaka lid-dini hanifa. Kita terus palingkan wajah kita, hati kita, anggota tubuh zahir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu fitrah yang Allah Subhanahu wa taala fitrahkan kepada kita. Fitratullahi allati fataran nasa 'alaiha. La tabdila li khalqillah. Dzalikad dinul qayyim. Itu agama yang lurus yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita semua. Untuk kita munibina ilaihi wattaquh wa aqimus shalah wa la takunu minal musyrikin. Tafsirnya mana? Ini loh tafsir yang mulai tadi kita bacakan, itu tafsir dari kalimat munibina ilaihi wattaquh wa aqimus shalah wa la takunu minal musyrikin. Tafsirnya banyak sekali. Yaitu apa? Ayat-ayat yang setelahnya tadi. Jangan kita mecah belah, ya kan? Jangan kita cuma balik sama Allah dalam keadaan sulit, tapi apa? Balik kepada Allah ikhtiariyah. Begitu pula kata Allah Subhanahu wa taala, kesyirikan itu enggak ada dalilnya, enggak ada burhan, enggak ada hujjah. Supaya kita bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya kita bisa mengikhlaskan niat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hakikat dari apa? Ad-dinul qayyim. Ini hakikat dari agama yang lurus yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita semua. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan di ayat yang ke-36, dan ini mungkin ayat yang terakhir di kesempatan yang berbarokah ini kita ambil. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza adaqnan nasa rahmatan farihu biha wa in tusibhum sayyi'atun bima qaddamat aydihim idahum yaqnatun." Kata Allah Subhanahu wa taala, apabila kami timpakan kepada manusia rahmat Allah Subhanahu wa taala, farihu biha, mereka senang dengan rahmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Tapi wa in tusibhum sayyi'atun bima qaddamat aydihim, kalau mereka tertimpa sayyi'ah dengan apa yang mereka lakukan, yang mereka hasilkan dari tangan-tangan mereka, idahum yaqnatun, manusia itu gampang untuk berputus asa, Pak. Gampang untuk berputus asa. Kata beliau Syekh Sa'di rahimahullahu taala, yukhbiru ta'ala an tabi'ati aktsarin nas fi halir rakha'i wasyiddati. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita semua tentang tabiat manusia. Kebanyakan manusia itu tabiatnya seperti ini. Tabiatnya manusia itu yang mereka tidak kenal dengan Allah Subhanahu wa taala, yang mereka tidak pernah mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Tabiatnya mereka dalam keadaan lapang dan dalam keadaan susah. Kata beliau, annahum idza adaqahumullahu minhu rahmatan. Kalau Allah Subhanahu wa taala timpakan rahmat, ya kan? Kalau Allah Subhanahu wa taala timpakan rahmat min sihhatin wa ghaniin wa nasrin wa nahwi dzalika farihu bidzalika farhan batara. Kalau seseorang itu diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikasih sehat, badannya segar, rezekinya melimpah, mobilnya banyak, rumahnya megah, ya kan? Tabungannya wakeh, ya kan? Kalau dikasih nikmat yang seperti ini, ya kan? Masya Allah, mereka senang luar biasa. Senangnya itu sampai melebihi batas senangnya, sampai lupa sama Allah Subhanahu wa taala. Orang coba kalau dikasih senang sama Allah Subhanahu wa taala terus-terusan, dia lupa sama Allah Subhanahu wa taala.
la farha syukrun wa tanjihun bi nikmatillah. Dia senangnya bukan apa? Bukan senang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia. Senang. Coba kalau seseorang dikasih tabungan akeh, Pak. Senangnya kemana coba? Hah? Ke masjid? Ya enggak. Paling ke mall, kan seperti itu. Orang kalau dikasih nikmat sama Allah Subhanahu wa taala, dikai mobil ya. Tabungane 3 miliar semuanya. Ya kan? Mobilnya 5, omahe 3, kontrakane 10 yang punya. Habis itu bisnisnya lancar. Jalannya kemana, Pak? Ke masjid terus ngaji gitu. Ya enggak. Paling jalan-jalannya besok ke mall ini, besok kemana lagi? Ke mall ini, besok kemana? Ke mall ini. Wis enggak usah jauh-jauh, Pak. Kita lihat keadaan orang-orang yang sering muncul di sosial media kita. Ya kan? Sering muncul di televisi-televisi kita yang terus ditampakkan sama sosial media. Kehidupan siapa? Kehidupan artis. Ya kan? Mereka digambarkan adalah orang-orang yang mendapatkan rahmat Allah. Ya kan? Urepe enak, rezekinya akeh. Ya kan? Ada mereka datang ke masjid terus, enggak kan? Yang ditampilkan apa? Jalan-jalan ke mall, tuku mobil, tuku omah, panganane enak. Kan itu yang ditampilkan terus. Dan itu terus yang ditampilkan kepada kita. Kita lihat sosial media, yang kita lihat artis ini, yang kita lihat ini, makanannya ini, jalan-jalan ke ini, naik jet ini, naik ini, terus ditampakkan kepada kita urusan dunia. Ini kebanyakan manusia. Dia bisa bersyukur kepada Allah. Mau dikatakan bersyukur kepada Allah, wong nyumbang sambil apa? Sambil aku habis nyumbang ini. Terus ditampakkan seperti itu. Ditampakkan kepada kita orang-orang yang seperti ini. Kita ngambil ibrah dari itu. Kita nggak pernah ngambil ibrah. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan wa idza adzaqnan nasa rahmatan farihu biha. Ini tabiat manusia yang nggak kenal sama Allah itu ya seperti ini. Yang nggak kenal sama Allah Subhanahu wa taala seperti apa Allah Subhanahu wa taala kabarkan. Tetapi wa in tusibhum sayyi'atun hala tasu'uhum wadalika. Tapi ketika mereka tertimpa kepada mereka sayyi'ah, keburukan, Pak. Bima qaddamat aidihim, itu pun keburukannya karena sebab tangan mereka sendiri. Minal ma'asi, dari maksiat, dari dosa yang mereka lakukan, mereka tertimpa musibah. Seakan apa? Idahum yaknatun. Kayaknya mereka sudah putus asa. Sudah ada harapan dari Allah Subhanahu wa taala. Sampeyan delok, Pak. Berita-berita juga yang diberitakan dimunculkan kepada kita. Artis-artis yang dulunya Masya Allah, ya kan, banyak duitnya. Ada artis-artis yang tenggelam, yang kena sakit, yang kena ini, ya kan? Itu kan ditampakkan kepada kita. Seakan-akan apa? Seakan-akan dia sudah putus asa, tidak ada harapan, wis paling ini. Seakan-akan itu sudah keadaan yang paling buruk. Coba. Padahal mangan yang masih bisa makan, ya kan? Padahal yang hidup juga masih hidup. Tapi seakan-akan sudah paling jatuh, sudah tidak ada rahman lagi, tidak ada kasih sayang Allah Subhanahu wa taala lagi kepada mereka. Sehingga mereka yai'asuna min zawali dalikal faqri wal maradi wa nahwi. Sehingga mereka berputus asa dari disembuhkan penyakitnya, dihilangkan kefakirannya. Wa hadza jahlun minhum, kata beliau. Ini kebodohan dari mereka. Ini kebodohan dari mereka. Wa adamu ma'rifah, dan tidak ada makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang yang seperti ini dikatakan jahil, Pak. Kalau orang yang seperti ini dikatakan ada mumakrifah, gak punya ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala, ya kita jangan seperti ini, Pak. Kita jangan jadi seperti ini. Jadi orang itu yang biasa-biasa saja. Jadi orang itu yang biasa-biasa saja. Sehingga kita mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, kita bisa bersyukur. Ketika kita mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, kita bisa bersabar. Kita bisa bersabar. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, apa kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hadid? Allah mengatakan tentang orang-orang yang mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bikaila ta'sau ala ma fatakum
Terus apa? Wala tafrahu bima atakum. Ini orang yang beriman, ini orang yang kenal sama Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Ketika kita dapat rahmat, kita enggak terlalu wala tafrahu bima atakum. Kita enggak terlalu bangga, biasa. Sugih gak kaget, kere biasa, Pak. Itulah. Ya kan seperti itu. Jadi kita itu miskin, kita enggak kaget, ya kan? Wis biasa soalnya. Oh, biasa miskin kok, gitu. Gitu. Jadi makan sehari sekali biasa, makan 3 kali enggak kagetan. Jangan jadi orang kagetan. Kita ini terkadang jadi orang kagetan. Baru dapat rezeki sedikit, kaget. Seakan-akan jadi wong sak sugih sedunia alam. Gitu kan? Akhirnya apa? Pengen semuanya dihabiskan, kagetan. Ketika miskin, kaget maneh. Akhirnya apa? Ini wong kagetan ini yang susah. Dadi wong sugih kaget, dadi wong kere kaget. Ini orang kalau sudah kagetan seperti ini gampang gak bisa bersyukur, gampang putus asa. Kenapa? Hidupnya kaget terus. Nah, kita berusaha untuk menjadi orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita dapat nikmat, alhamdulillah, kita puji Allah Subhanahu wa taala. Dan nikmat tersebut kita anggap sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat nikmat, Pak, itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan dikira antum punya mobil, antum punya rumah itu enggak ujian, Pak. Hah? Ada yang anggap itu ujian? Jarang kan, Pak? Kita itu jarang anggap nikmat itu ujian, gitu. Ada orang mau beli mobil, alhamdulillah aku dapat ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada. Gitu. Orang punya mobil ya paling enggak nganggap itu ujian. Orang punya rumah, punya ini, nganggap itu sebuah ujian? Enggak nganggap itu sebuah ujian. Tapi kalau semuanya kelilit utang, ya kan? Kalau seseorang itu lagi enggak dapat makan, enggak dapat rezeki hari itu, baru ngomong ya Allah, aku itu ujian dari Allah. Baru ngomongnya seperti itu. Tapi kalau dapat rezeki, dapat tabungan akeh, dapat ini, lupa kalau itu adalah sebuah ujian. Nah, dari sini ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, sepantasnya bagi kita semua untuk kita apa? Terus menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala supaya kita tahu bahwasanya kehidupan dunia ini adalah merupakan seperti yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kun ghariban au abiru sabil. Kita itu di sini jadi orang yang gharib atau seperti orang yang melintas sebuah negeri dunia. Ini bukan tempat kita, Pak. Ini bukan tempat kita kekal. Kita cuma lewat di sini. Kita cuma lewat. Jangan dimasukkan ke dalam hati. Mobil yang kita punya jangan masukkan dalam hati. Rumah yang kita punya jangan masukkan hati. Istri yang ayu juga jangan dimasukkan hati. Gitu. Jadikan semua wasilah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadikan semua wasilah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita jadikan ini wasilah, kita dapat ujian nikmat wasilah untuk ibadah syukur, kita dapat ujian sakit itu wilayah untuk kita bersabar, kita dapat ujian kesulitan itu wilayah kita untuk kita bersabar dan terus muhasabah diri. Semua adalah wasilah untuk kita merendahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala serta kita tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sedikit yang bisa kita ambil, semoga yang sedikit ini bermanfaat buat kita semua dan semoga Allah Subhanahu wa taala terus memberikan ilmu yang nafi kepada kita semua. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.